ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita kembali mengawali hari kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini telah memudahkan kita kembali untuk memperbanyak amal soleh. Tidak ada satupun amal soleh yang bisa kita lakukan kecuali kalau seandainya Allah mengizinkan dan memudahkan untuk melakukan itu. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumahnya yang mulia ini bisa menghapus dosa dan pada saat yang sama bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita selalu diberikan peluang untuk menambah kebaikan, menambah pahala, yang mudah-mudahan catatan amalan kebaikan kita hari demi hari selalu bertambah, baik secara kualitas maupun bertambah secara kuantitas. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikannya kemampuan untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Kita adalah orang-orang yang selalu mengaku cinta Nabi, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tiada cinta tanpa pengorbanan. Tiada cinta yang hanya sekedar ucapan lisan, ucapan bibir, tapi perlu ada bukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan segala-galanya dalam menyampaikan risalah. Dan itu bukti cinta beliau terhadap kita sebagai umatnya. Karena risalah yang beliau bawa
itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan hidup kita, baik di dunia apalagi nanti kehidupan di akhirat. Oleh karena itu kita harus membalas cinta itu dengan cinta yang sama, dan harus kita buktikan. Setidaknya kita harus senantiasa mendoakan kebaikan untuk dia yang kita cintai. Maka perbanyaklah salawat dan salam, itu mudah-mudahan bisa menjadi bukti bahwa kita adalah mencintainya. Kita berharap di yaumul mahsyar insyaallah kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita akan kembali melanjutkan kajian akidah melalui sebuah buku syarah dari Al-Usulul Tsalatsah. Kita sampai pada pembahasan yang berkaitan hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Apa hak Nabi terhadap kita? Dulu sudah kita katakan bahwa hak Nabi berarti kewajiban kita. Sebuah kewajiban kalau seandainya tidak dilaksanakan, berarti kita melanggar. Berarti kita berdosa. Berarti kita tidak memberikan hak itu. Orang-orang yang tidak memberikan hak kepada orang lain, berarti dia tidak amanah. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Kita baru menyampaikan poin pertama dari hak itu. Poin pertama yang sudah kita sampaikan adalah bahwa sesungguhnya kita sebagai umatnya mesti percaya, mesti beriman dengan risalah yang dibawa oleh beliau secara sempurna dan secara detail. Al-imanul mufassal binubuwatihi wa risalatihi. Ini yang pertama, kita sebagai umatnya mesti percaya, beriman secara detail, sempurna dengan risalah yang telah beliau bawa. Dan risalah yang beliau bawa itu menghapus semua risalah yang sudah pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu, yang berlaku adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada umat Nabi yang lain, ketika beliau sudah diutus, lalu ingin mempertahankan apa yang ada pada risalah Nabinya, berarti dia sudah salah dan menyimpang. Karena mereka harus ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa sendiri, kalau seandainya masih hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mesti ikut kepada risalah dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, dan ini memastikan bahwa sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang benar di sisi Allah, itu hanyalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Baik, sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua. Hak Nabi dari kita. Kewajiban kita terhadap Nabi. Yang kedua, al-i'tiqadu bi annahu sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Yang kedua,
kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ballagha risalah. Dia telah menyampaikan risalah itu secara sempurna. Wa addal amanah, dan dia telah menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amanah itu yang tidak dia sampaikan. Semua sudah. Wa nasahal ummah, dan dia telah menasihati umat ini melalui risalah yang dia bawa. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan dia telah berjuang di jalan Allah dalam menyampaikan risalah haqqa jihadih, benar-benar jihad yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi kita mesti meyakini bahwa Nabi itu semua risalah yang dibebankan sebagai amanah kepada dia qad balagh. Sudah dia sampaikan. Dan itu artinya adalah la khaira illa dallal umma alaih. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi telah menunjukkannya kepada umatnya. Dan Nabi pula yang sebagai qudwah atau sebagai imam untuk bersegera melaksanakan kebaikan itu. Dan juga wala syarra, dan tidak pula ada satu keburukan, satu hal yang tidak baik, illa hadzaraha minhu, kecuali Nabi kita telah memperingatkannya, telah menyampaikannya, dan dia pula yang sebagai qudwah untuk tidak ditaati dalam menjauhi sesuatu yang tidak baik tadi. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa ada kebaikan yang belum disampaikan oleh Nabi sehingga perlu untuk ditambah. Dan jangan pula kita berkeyakinan bahwa ada satu keburukan yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah disampaikannya, dan dia adalah sebagai qudwah, sebagai contoh di dalam melaksanakan ketaatan dan di dalam menjauhi hal-hal yang dilarang. Falam yatawaffahu Allahu hatta ballagha kullama unzila ilaihi min rabbih. Belum beliau wafat, jadi belum Rasul itu akan diwafatkan kecuali dia telah menyampaikan semua yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Wa aqamad dina kullah, dan dia telah menegakkan agama itu secara keseluruhan. Ini hak dari kita, hak Nabi dari kita. Kita mesti meyakini itu. Berdasarkan kepada sebuah ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah sempurna pula atas kalian nikmatku. Ketika Allah sebutkan agama sebelumnya, lalu Allah akan sebut pula nikmat sesudahnya. Maka sesungguhnya nikmat Allah yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Aku cukupkan pula, aku sempurnakan pula nikmatku. Sebutnya agama, sebutnya nikmat. Itu artinya agama itulah sesungguhnya yang nikmat itu. Bukan hal-hal yang lain. Nikmat yang lain juga Allah sempurnakan. Apa yang telah ditetapkan untuk kita, Allah akan sempurnakan. Belum kita akan mati kecuali nikmat sudah sempurna. Tapi ketahuilah, nikmat yang sesungguhnya itu adalah agama. Adalah ad-din.
Pengetahuan kita tentang agama kita, itulah nikmat yang sesungguhnya. Coba ketika Nabi diminta berdoa untuk menambah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku, warzuqni fahma, dan beri saya rezeki apa? Fahma. Apa fahma ini? Pemahaman agama yang diminta tadi. Pemahaman ilmu. Ketika Nabi mengatakan warzuqni, beri saya rezeki, berarti pemahaman agama adalah rezeki. Dan inilah rezeki yang sesungguhnya. Seandainya ada orang punya harta sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada pemahaman agamanya, nggak ada artinya di sisi Allah, karena dia tidak bisa beragama. Tidak bisa dia menjalani kehidupan ini dengan menghiasi dirinya dalam untuk melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan agama, karena dia tidak punya. Tapi kalau seandainya barangkali dia tidak terlalu memiliki dunia, atau mungkin sedikit dunia itu ada di tangannya, tetapi dia paham dengan agamanya dan dia bisa menjalani kehidupan ini dengan melaksanakan agamanya, sungguh nikmat Allah pada dirinya jauh lebih baik. Kalaulah ada orang yang terkumpul padanya dua-duanya, pemahaman agama dia punya, harta juga dia punya, dunia diberikan oleh Allah, maka tentu akan lebih baik dan dia tidak akan pernah tertipu oleh dunianya. Tidak akan pernah tertipu oleh dunianya. Karena kalau seandainya orang yang memiliki dunia tapi tak punya agama, dikhawatirkan dunia justru akan menipunya, sehingga kehidupannya jauh dari agama. Tapi orang-orang yang mengerti dengan ketentuan agama, mengerti dengan kewajiban-kewajibannya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dilaksanakan dan untuk dijauhi, maka insya Allah dia akan selalu terarah. Dan semua itu telah sempurna. Agama telah sempurna. Nikmat sudah dicukupkan. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha, aku rela. Allah telah meridainya. Agama yang telah sempurna disampaikan oleh Nabi itu sudah dicap sebagai agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah satu-satunya yang akan kita taati, apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik mengatakan, apa yang pada masa Nabi dulu tidak pernah menjadi agama, hari ini tidak boleh menjadi agama. Karena tidak masuk ke dalam yang diridhai oleh Allah tadi. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang telah sempurna disampaikan oleh Rasul kita, dan kita wajib meyakini bahwa beliau qad ballaghar risalah, semuanya telah menyampaikan risalah secara keseluruhan. Di dalam penjelasannya oleh para ulama ketika dikatakan sudah sempurna, apa yang sudah sempurna? Tasyri'an, tablighan, bayanan, tatbiqan. 4 hal yang telah sempurna dalam maksud dari ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Nabi wafat, semua sudah sempurna. Apa yang sudah sempurna? 4 hal. Pertama, tasyri'. Pensyariatannya sudah sempurna. Maka syariat itu terputus sudah ketika Nabi sudah wafat. Dan generasi berikutnya, generasi sahabat tidak akan bisa mendatangkan syariat-syariat baru yang tak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tasyri' sudah sempurna, maka tidak ada lagi syariat. Syariat itu hak Nabi. Itu kerja Rasul,
datang dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu, lalu Nabi menyampaikannya. Itu namanya tasyri'. Apa yang halal sudah sempurna, mana yang haram sudah sempurna. Kita tidak akan bisa menambah yang halal-halal baru, yang haram-haram baru, kecuali berdasarkan kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Tidak bisa. Tidak bisa pula kita mengharam-haramkan, mendatangkan sesuatu yang haram yang baru, karena Nabi sudah sempurna juga dalam menyampaikannya. Ketika ada sesuatu yang dikatakan halal atau haram yang baru, mesti mengacu kepada apa yang sudah disampaikan oleh Rasul. Ada mengacu kepada ayatnya atau mengacu kepada hadis-hadis dan sunnahnya, berarti kita jadikan itu sebagai landasan, dan itu mungkin. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang dikatakan kita mesti begini, tapi tidak ada satupun dari Quran dan dari hadis yang bisa dijadikan sandaran, berarti penetapan ini sebagai sebuah agama pasti akan tertolak. Karena sama saja dengan kita menganggap bahwa Nabi belum sempurna dalam menyampaikannya, dalam mensyariatkannya. Tasyri'. Yang kedua, tabligh. Nabi sudah menyampaikan semuanya. Syariat yang sudah sempurna tadi, sudah sempurna pula Nabi menyampaikan. Sehingga tidak ada satupun yang belum disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya qad ballaghar risalah. Itu ketika terjadi dalam peristiwa haji wada, Nabi berpidato di hadapan para sahabat untuk meminta kesaksian. Nabi menyampaikan hukum begini, sesungguhnya harta kalian sesama kalian itu haram. Jaga harta baik-baik. Jangan harta orang jadi harta kita. Sesungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di akhir ceramahnya itu, di akhir pidatonya itu Nabi mengatakan, ala hal ballaghtu? Apakah saya sudah sampaikan? Sahabat semua menjawab, bala ya Rasulullah, ballaghta. Lalu kata Nabi, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan kalau saya benar-benar telah menyampaikannya. Diulang-ulang oleh Nabi beberapa hal. Dan itu untuk memberikan kepastian bahwa Nabi ingin kepastian itu datang dari sahabatnya, dan ingin Allah juga menyaksikan. Allahumma syahad. Oleh karena itu jangan pernah kita meyakini ada di antara syariat yang belum disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bayanan. Sempurna secara bayan. Bayan itu penjelasan. Nabi telah sempurna dalam menjelaskannya. Sehingga tidak ada satupun di antara syariat yang Nabi belum menjelaskan. Turun ayat, Nabi menjelaskan. Dalam persoalan apa saja. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat bayan baru dari apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, kecuali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita berikan bayan yang baru, dan ternyata kita tengok tidak pernah ada penyampaian bayan seperti itu dari Nabi, dari generasi terbaik yang mendengarkan langsung dari Nabi, berarti bayannya pasti akan tertolak dalam berbagai hal. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah berbagai hal. Apapun yang bayan dini, penjelasan agama, maka mesti mengacu kepada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan akidah umpamanya, berhubungan dengan Allah,
berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Tengok, ada enggak bayan seperti itu dari Nabi? Ada enggak penjelasan seperti itu dari Nabi? Kalau tidak, berarti bayannya akan tertolak. Karena beragama mesti kembali kepada apa yang dijelaskan dan dibayankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi kita kepada contoh yang biasa-biasa kita angkat. Kalau kita bicara dalam persoalan akidah, kalau kita bicara tentang sifat-sifat Allah, kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengenali Allah, bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Dia, tentang sifatnya. Sifat itu nanti bisa berhubungan dengan af'al, dengan perbuatan Allah, bisa berhubungan dengan zat, dengan zatnya Allah, dan semua mesti mengacu kepada apa yang dibayankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bentuk fi'linya Allah, perbuatan-perbuatan Allah, maupun zat yang berhubungan dengan sifat-sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perbuatan itu Allah memberi rezeki, Allah mengampuni, Allah menyayangi, Allah murka. Allah bisa murka tidak? Bisa. Faba'u bighadabin min Allah. Mereka kembali dengan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Allah bisa cinta, Allah bisa murka. Innallaha yuhibbu al-muttaqin, al-muhsinin. Allah mencintai orang-orang bertakwa, orang-orang yang muhsin. Berarti Allah bisa cinta. Allah bisa meridai, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu semua fi'il. Termasuk di antara fi'ilnya Allah ketika ia mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam, Allah berada di atas arsy. Itu salah satu dari sifat fi'li. Sekarang, bagaimana Nabi membayankan itu? Ada enggak penjelasan-penjelasan yang datang dari Nabi? Bagaimana? Enggak. Kita hanya diminta untuk percaya bahwa Allah berada di atas arsy. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang qahir. Apa itu qahir? Berkuasa, gagah. Di mana? Fawqa ibadi. Di atas hambanya. Sekarang datang penjelasan. Ada di antara aliran-aliran yang memberikan penjelasan bahwa istawa di situ artinya adalah istaula. Berarti ini bayan. Bahwa istawa artinya adalah istaula. Itu bukan artinya istawa, tapi istaula. Berkuasa atau menguasai. Pertanyaannya, pernahkah Nabi memberikan penjelasan seperti ini atau tidak? Kalau tidak, lalu kita buat-buat, berarti kita menganggap Nabi dulu belum sempurna dalam menjelaskan ini. Berarti makna istaula untuk kata istawa akan tertolak. Kenapa demikian? Karena Nabi tak pernah menyampaikan itu. Yang pertama yang memaknai itu adalah Abdul Jabbar, Al-Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah. Kenapa dia artikan seperti itu? Karena dia menganggap tidak pantas istawa itu diberikan untuk Allah. Karena serupa dengan makhluk. Sebagaimana raja-raja juga bersemayam di atas singgasananya, seolah-olah Allah juga sama. Seperti itu berarti Allah harus tidak sama dengan makhluk. Sehingga harus dimaknai dengan makna yang lain. Ini bayan. Tapi bayannya akan tertolak. Kenapa demikian? Sebab Nabi tak pernah membayankan seperti itu. Dan ketika ayat mengatakan al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan, berarti sempurna bayanan, sempurna secara penjelasan.
Lalu apakah Allah istawa sama dengan makhluk? Tidak. Karena Allah bilang laisa kamitslihi syai'un. Allah sendiri yang bilang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sehingga kita perlu percaya mengimani istawa 'alal arsy, tapi imani juga laisa kamitslihi syai'un. Ini penting untuk dipahami. Bayanan, secara bayan Rasul telah sempurna dalam menyampaikan. Semuanya, ibadah, akidah yang kita contohkan tadi. Itu baru satu contoh. Karena betapa banyak aliran-aliran yang muncul, yang merusak akidah-akidah yang benar, yang tidak pernah ada di kalangan ulama salaf dulu, yang tidak pernah ada di kalangan para sahabat, karena memang Nabi tidak mengajarkannya. Salah satu dari yang tidak pernah diajarkan Nabi itu adalah mentakwil-takwilkan sifat Allah karena dugaan bahwa sifat itu tidak pantas untuk Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Yadullah, tangan Allah, fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Ayat itu bercerita tentang ketika terjadi perjanjian antara Rasul dengan orang-orang jahiliyah. Perjanjian itu kan biasanya sebuah kesepakatan dan ada penandatanganan macam-macam kan, kesepakatan bai'atur ridwan yang terjadi ketika itu. Tapi di atas tangan mereka yang sedang berjanji tadi itu, tangan Allah di atas tangan mereka. Banyak di antara aliran yang alergi sekali untuk mengartikan tangan Allah. Karena menurut mereka, kalau diartikan tangan berarti sama dengan makhluk. Kemarin sudah kita berikan penjelasan. Ketika kita bicara tentang yadullah, ketika kita bicara tentang tangan, kita tidak sedang bicara tentang ini. Ini kebetulan tangan kita seperti ini. Ketika kita bicara yadun, tangan, itu bicara tentang satu istilah, satu kata yang artinya tangan, dan rata-rata makhluk semua punya tangan. Kambing punya tangan enggak? Ayam ada tangannya enggak? Monyet ada tangannya enggak? Rata-rata punya. Bahkan benda mati pun punya tangan. Pintu bisa punya tangan. Pintu punya tangan. Jalan punya bahu. Jadi kita tidak sedang bicara ini. Tapi sedang bicara satu kata yang memang artinya adalah tangan. Nah, ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, dan ada banyak ayat ketika iblis tidak mau sujud. Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Hei iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada sesuatu yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya? Kalau tadi yadun, sekarang yadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud? Padahal dia langsung saya ciptakan dengan tangan saya. Oh, itu kan bukan tangan. Tapi diberikan bayan, berikan penjelasan. Apa makna dua tangan itu? Al-qudrah. Al-quwah wal-qudrah. Kekuatan dan kekuasaan. Sekarang siapa yang memberikan bayan seperti itu? Adakah dari Nabi? Bahwa dua tangan itu artinya adalah kekuatan dan kekuasaan? Kalau tidak ada, berarti bayannya tertolak. Karena Nabi sudah sempurna di dalam membayankan isi Al-Quran. Maka Imam Al-Qurtubi bilang begini, memaknai yadayya dengan dua tadi itu tidak bisa diterima. Karena menghilangkan keistimewaan Adam.
Ketika Allah mengatakan bahwa saya ciptakan dia dengan kedua tangan saya, itu keistimewaan Adam. Kalau diartikan kekuasaan dan kekuatan, bukankah makhluk lain Allah ciptakan juga dengan itu? Dengan kekuasaan Allah dan dengan kekuatannya. Lalu mana keistimewaan Adam? Berarti sama saja nanti dengan penciptaan yang makhluk lain. Bukankah makhluk lain diciptakan juga oleh Allah dengan kekuasaan dan kekuatannya? Sehingga memaknai yadayya di situ dengan dua makna yang ditakwilkan tadi, itu menghilangkan keistimewaan Adam. Karena Adamlah yang diciptakan oleh Allah dengan dua tangannya. Apakah kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak. Karena ingat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Berarti kita imani tetapi jangan diserupakan. Inilah keyakinan ulama salaf, mengimani bila takyifin wala tamtsilin wala tasbihin, tanpa ditakyif, tanpa dicoba cari tahu seperti apa, karena Nabi tidak memberitahu. Tanpa menyerupakannya, karena Allah bilang laisa kamitslihi syai'un. Jelas sebenarnya semua akidah itu nggak ada yang perlu untuk diragukan dan perlu untuk ditawil-tawilkan. Nggak ada. Karena Nabi sudah sempurna di dalam bayan. Sempurna Nabi dalam menyampaikannya. Maka tidak boleh kita membuat-buat bayan yang baru. Oleh karena itu, sangat logis apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi tadi, memaknai yadayya dengan kudrat dan kekuasaan, menghilangkan keistimewaan Adam, karena makhluk lain juga Allah ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi tidak pernah ada sebelumnya. Lalu Allah ciptakan dengan kudrat dan kekuatan yang dia miliki. Gunung Allah ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaan. Laut Allah ciptakan dengan kekuasaan dan kekuatan. Nah, sekarang Allah bilang, khalaqtu biyadayya. Aku ciptakan dengan kedua tanganku secara langsung. Berarti ini keistimewaan bagi Adam alaihi salam. Oleh karena itu, jangan ditakwil-takwil dengan alasan itu tidak pantas untuk Allah. Nabi aja tidak pernah mengajarkan seperti itu. Disinilah berarti kita mendatangkan penjelasan yang baru yang tidak pernah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti tertolak. Dan kita tidak sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang ketiga, bayanan. Sedangkan sempurna yang keempat itu tatsbiqan. Sempurna secara tatbiq, pelaksanaan. Tatbiq itu artinya aplikasi. Bagaimana agama sudah dilaksanakan secara sempurna oleh Rasulullah. Sempurna disyariatkan, sempurna disampaikan, sempurna dijelaskan, dan sempurna pula dilaksanakan. Berarti semua pelaksanaan agama telah sempurna datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayan itu nanti bisa bayan fi'li atau bayan qauli. Bayan fi'li, bayan qauli. Bayan fi'li berarti penjelasan secara perbuatan. Bayan qauli berarti penjelasan secara qauli, secara perkataan. Karena bisa saja nanti ada sesuatu, ada muncul satu pertanyaan, mungkinkah ada di antara syariat ini yang Nabi sendiri tidak melaksanakannya? Mungkin tidak muncul pertanyaan seperti itu. Sekarang contoh, ketika dianjurkan dan diperintahkan agama, kita berbakti kepada kedua orang tua. Nabi gimana? Karena orang tua Nabi sudah wafat sebelum dia menjadi Nabi.
Berarti Nabi tidak pernah berbakti secara langsung, karena memang orang tua Nabi sudah tidak ada. Tetapi ada bayan qauli, ada penjelasan Nabi secara perkataan. Oleh karena itu mungkin saja terjadi hal yang seperti itu, tetapi hati-hati dengan pertanyaan yang tadi itu. Kadang ada hal-hal yang kalau seandainya kita keliru nanti bisa salah di dalam memahami agama. Nabi pernah azan enggak? Nabi pernah azan? Enggak kan? Karena ada muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bayan itu fi'li atau qauli. Nah, yang mana saja di antara yang dua itu? Yang jelas semua sudah sempurna dan tatbik juga sudah sempurna. Pelaksanaannya juga sudah sempurna. Nah, inilah yang harus kita yakini. Kita wajib meyakini ini. Sempurna Nabi telah menyampaikan, menasihat umat, berjuang di jalan Allah dengan benar, sudah sempurna. Kesempurnaannya ada pada 4 hal tadi. Jangan sekali-kali kita menambah-nambah, karena seolah-olah kita menganggap Nabi belum sempurna di dalam mensyariatkan atau di dalam membayankan. Ini penting memang untuk diulang-ulang, apalagi dalam persoalan akidah, karena justru banyak orang yang mengaku-ngaku tapi tanpa dalil dan tanpa ilmu. Katanya justru yang akidah Nabi itu justru yang mentakwil, coba. Yang akidah Nabi itu justru katanya yang mentakwil sifat Allah. Ini dari mana datangnya ini? Ada takwil pada masa dulu. Bahkan Nabi mendoakan Ibnu Abbas dalam hal takwil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tapi takwil di sini maksudnya adalah tafsir. Ajarkan dia tafsir ya Allah. Maka Ibnu Abbas adalah mufassir terkenal di kalangan para sahabat, karena Nabi sendiri yang mendoakannya. Tetapi beda takwil dalam artian tafsir dengan takwil yang datang dari aliran-aliran kalam yang ada sesudahnya. Apa bedanya? Takwil mereka menghapus makna awal karena menganggap itu tidak cocok untuk Allah. Tuh. Tidak cocok kata tangan itu untuk Allah, karena tangan itu aksesoris makhluk. Maka tidak perlu diartikan dan tidak boleh diartikan tangan. Tidak cocok istawa itu untuk Allah, karena itu aksesoris makhluk. Karena itu ciri-ciri makhluk. Maka tidak boleh ada istawa untuk Allah. Maka dirubah menjadi istaula, menguasai. Sekali lagi, merubah makna istawa menjadi istaula, menghilangkan keistimewaan aras. Keistimewaan aras itu ada pada istawanya Allah di situ. Kalau diartikan menguasai, laut Allah kuasai enggak? Gunung Allah kuasai enggak? Sekarang bisa enggak kita katakan Allah istawa alal jabal? Artikan situ menguasai. Bisa enggak? Buat umpamanya satu bahasa, Allah atau Ar-Rahman istawa alal bahar. Allah istawa di atas laut. Diartikan istawa itu dan istaula. Bisa? Tak bisa. Karena istawa itu keistimewaan aras. Maka merubah mana istawa menjadi istaula, hilang keistimewaan aras ini. Karena yang dikuasai oleh Allah bukan hanya aras, yang dikuasai semua makhluk itu dikuasai oleh Allah. Bumi itu Allah yang menguasai. Boleh enggak kita bilang Ar-Rahmanu istawa alal ardi? Artikan nanti istawa itu istaula. Tidak bisa. Oleh karena itu, istawa alal aras, istawa. Jangan dirubah. Walakin laisa kamitslihi syai'un. Berarti istawanya Allah tidak sama dengan istawanya makhluk, karena Allah yang menafikan. Nggak ada yang serupa dengan Allah.
Apakah kita sedang menyamakan? Enggak. Sedang menyerupakan? Enggak juga. Karena kita wajib meyakininya. Ini keyakinan terakhir dari Imam Ar-Razi. Saya sering ulang-ulang juga ini, karena ini penting. Imam Ar-Razi itu pentolannya, andalannya kelompok-kelompok aliran kalam dalam persoalan takwil. Tapi pada akhirnya justru dia mengakui semua apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang juga pernah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Karena dia sendiri yang mengatakan, saya sudah amati semua metode-metode ahlul kalam, manhaj-manhaj ahli filsafat, semua sudah saya pelajari katanya. Dan tidak ada yang bisa mengobati penyakit-penyakit akidah. Tidak bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dan tidak ada yang bisa melepaskan dahaga. Tidak lepas dahaga dibuatnya. Tapi yang benar itu adalah tariqatul Quran. Dia bilang yang benar itu adalah cara Al-Quran. Lalu ia sendiri yang mengatakan, di dalam isbat saya baca firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan di dalam nafi saya baca pula firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan itu artinya beliau beriman kepada istawa 'alal 'arsy dengan makna istawa, tetapi beliau tidak menyamakannya karena laisa kamitslihi syai'un. Itu Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi. Nah, jadi mari sama-sama kita jaga akidah kita jaga akidah keluarga kita, akidah masyarakat kita, jangan sampai menyimpang, jangan sampai terpengaruh kepada slogan-slogan bahwa justru akidah Nabi adalah akidah ta'wil, akidah yang mentakwil-takwilkan. Itu sama sekali anggapan-anggapan yang tidak diperkuat oleh fakta dan dalil-dalil yang ada. Saking sempurnanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Yahudi bertanya kepada sahabat itu Salman Al-Farisi. Apa kata orang Yahudi tadi? Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khara'ah ya'nuna adabu qada'il hajah. Faqala Salman ajal. Jadi benar tuh, Nabi kalian telah mengajarkan kalian segala hal dalam kehidupan. Hattal khara'ah. Khara'ah itu membersihkan kotoran. Bagaimana kita beristinja. Bagaimana kita berada di dalam kamar kecil. Kalau BAB, BAK, gimana cara membersihkan. Benarkah Nabi kalau mengajarkan itu semua? Apa kata Salman? Faqala Salman ajal. Iya katanya. Nabi kami telah mengajarkan segala hal bahkan secara detail. Hattal khara'ah. Maka wajar ketika Nabi mengatakan taraktukum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Saya tinggalkan kalian di atas hujjah yang sangat terang. Malamnya sama dengan siang. Berarti tidak ada satupun yang gelap dalam hujjah yang telah disampaikan oleh Nabi. Malamnya aja sama dengan siang. Apalagi siangnya. Enggak ada orang yang akan binasa. Tidak ada orang yang akan menyimpang dari situ kecuali dia binasa. Siapa saja yang menyimpang dari mahajjatil bayda, kecuali dia pasti binasa. Oleh karena itu, sesungguhnya kita sedang berada di bawah sinaran cahaya yang sangat terang, malamnya aja sama dengan siang. Jangan digelapkan kembali apa yang sudah sangat terang itu. Jangan dirubah-rubah, dipalingkan, diajak kepada pinggiran-pinggiran yang di situ justru gelap. Sekarang kita berada dalam cahaya yang sangat terang. Kita tinggal menerima apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada poin yang kedua, bahwa sesungguhnya
kita mesti meyakini agama sudah sempurna dan Nabi sudah sempurna dalam menyampaikannya. Yang ketiga, hak Nabi dari kita. Yang ketiga adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam wa taqdimuha 'ala nafsi wal waladi wal walidi wa sairil khalq. Hak Nabi dari kita, kewajiban kita terhadap Nabi, mahabbatuhu, mencintainya dan mengedepankan cinta kepada dia, mengalahkan cinta kepada diri kita sendiri, kepada anak, kepada orang tua, wasairul khalqi, dan kepada semua makhluk. Berarti kita mesti mencintainya lebih dari diri kita sendiri. Kalau berbenturan antara kepentingan kita dengan kepentingan agama yang diajarkan Nabi, yang mana yang kita dahulukan? Kepentingan Nabi. Itu bukti bahwa kita mencintai beliau. Ini kalau saya tinggalkan tipu-tipu bohong-bohong nih, kurang untung saya nih. Tapi kalau saya suka berbohong dalam timbangan, banyak untung saya. Berbenturan. Yang mana yang harus kita kedepankan? Padahal berbohong sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang ada orang mendapatkan keuntungan dunianya dengan ketidakjujurannya. Kalau dia mengedepankan keinginan hawa nafsunya, berarti dia tidak sedang mencintai Rasul. Cintailah Rasul lebih dari diri sendiri, anak, orang tua, dan manusia secara keseluruhan. Ada hadis memang yang mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Rasul lebih dari dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai saya ini lebih dia cintai dari segalanya, termasuk dari dirinya sendiri. Umar bin Al-Khattab pernah bilang di hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya siap mencintai kamu lebih dari segala-galanya kecuali dari diri saya sendiri. Umar ngomong seperti itu di hadapan Nabi. Saya siap mencintai kamu lebih dari segalanya kecuali dari diri saya sendiri. Apa kata Rasul kepada Umar? Belum cukup wahai Umar, sampai engkau cintai saya lebih dari diri kamu sendiri. Ketika itu Umar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya mencintai kamu lebih dari diri saya sendiri. Saat itu Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, kesempurnaan iman itu ada pada kamu. Ketika mencintai saya lebih dari diri kamu sendiri. Maka sahabat-sahabat dulu, biarlah dia yang mati daripada Nabi. Itu bukti. Biarlah dia yang mati. Jadi kalau ada waktu terjadi peperangan Uhud itu Rasul dikelilingi oleh sahabat. Karena awalnya menang, tapi karena ada perintah Nabi yang diabaikan satu ketika itu, sehingga musuh berbalik dalam menyerang dan kalang kabut. Waktu itu sahabat lari ke bukit dan Nabi dikelilingi oleh sahabat. Nabi di tengah, sini ada sahabat. Kalau datang panah dari sana, ini punggung ini yang nangkis nanti. Kalau ada panah dari sana, ini dada yang sebelah sini yang menyambut. Yang penting Nabi tidak kena. Ini bukti bahwa biarlah mereka yang mati asal jangan Nabi. Itu bukti bahwa mereka lebih mencintai Nabi daripada diri mereka sendiri. Sekarang kita tidak hidup bersama Nabi. Sekarang kita hanya hidup di satu zaman Nabi tidak ada, tetapi bagaimana cara kita bisa membuktikan cinta itu? Berarti dengan cara membela, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan membela ketika sunnah itu dilecehkan.
Pada saat Nabi diperolok-olokkan, sunnah Nabi dihina, ada enggak kira-kira perasaan bahwa kita merasa terpanggil untuk membela itu semua? Dan cara itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa pula membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita pula yang sudah ikut-ikutan menghina sunnah Nabi, berarti kita sudah tidak lagi mencintai beliau, karena kita tidak mencintai apa yang beliau ajarkan. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya mencintai Nabi itu ada pada syariat-syariat yang lain juga untuk nabi-nabi mereka. Tapi keistimewaan Nabi ketika disebut cinta Nabi itu disandingkan dengan cinta kepada Allah. Itu akan membedakan antara dia dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kesempurnaan iman kita ada pada cinta kepada Nabi dan disejajarkan atau disandingkan cinta kepada Nabi dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah sempurna iman seseorang sampai Allah dan Rasulnya. Karena itu dalam riwayat yang lain Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua yang ada. Berarti Allah dan Rasul itu dalam satu paket. Cinta kepada Allah berarti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, itu pada poin yang ketiga. Sedangkan pada poin yang keempat, al-iqraru bima sabata fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam min al-fadailil azimah wal khasa'is samiyah fi khatmin nubuwah. Ikrar, mengikrarkan, meyakini semua apa yang telah ditetapkan pada hak Nabi dari fadail azimah, dari kemuliaan-kemuliaan yang besar itu mesti kita yakini bahwa itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dia memberikan syafaat, hanya Nabi yang akan memberikan syafaat dan itu Nabi kita. Wal maqam al mahmud, dan mendapatkan makam tempat yang terpuji, dan hanya Nabi kita yang mendapatkan makam mahmudah. Itu fadail, itu keutamaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mesti ikrar, mesti meyakini. Orang yang pertama masuk surga, belum akan masuk siapapun ke dalam surganya Allah kecuali Rasul sudah memasukinya. Itu semua itu bagian dari keutamaan kemuliaan Rasul kita. Nabi terakhir, risalahnya sempurna untuk semua umat. Dia memberikan syafaat, dia mendapatkan maqam mahmudah, pertama masuk surga. Ini keistimewaan. Dan kita sebagai umat mesti bangga dan mesti mengikrarkan, yakin dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada poin yang berikutnya diantaranya adalah bagaimana kita mesti senantiasa mengagungkan, memuliakan, menghormati Nabi min ghairi gulu, tapi tidak boleh gulu. Apa arti gulu? Gulu itu melampaui batas, berlebih-lebihan, lebih dari batas yang seharusnya. Gulu itu artinya mujawazatul had, lebih dari batas. Umpama batas sampai sini, tapi lewat batas itu, melewati batas itu berarti gulu. Mengagungkan Nabi wajib sebagai ibadah, dan itu pahala bagi kita. Memuliakan Nabi itu satu bentuk kehormatan yang kita mendapatkan pahala. Tetapi jauhi sifat gulu. Jangan gulu. Jangan melampaui batas.
Dan Nabi sendiri yang melarang. Apa kata Rasul? Sesungguhnya hancurnya orang-orang terdahulu, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya hancurnya orang-orang yang sebelum kalian itu adalah al-ghulu. Itu karena mereka ghulu. Berarti mujawazatul had. Apa contoh ghulu pada Nabi? Ghulu pada Nabi itu tidak memiliki khasais al-ilahiyah wa sifatir rububiyah. Allah tidak memiliki unsur-unsur ketuhanan. Allah tidak memiliki unsur-unsur ilahiyah dan sifat-sifat rububiyah. Maka tidak boleh kita menyematkan dan menyandarkan kepada Nabi sesuatu yang hanya untuk Allah. Kalau diberikan juga, disematkan juga, kita sebenarnya tidak sedang memuliakan dia. Tapi kita sedang ghulu dan itu salah. Tempatkanlah Nabi itu sebagai seorang Nabi dan tidak lebih. Tidak boleh ditempatkan ia lebih daripada seorang Nabi, naik sampai kepada peringkat Tuhan, Allah. Maka berdoa tidak boleh kepada Nabi. Karena berdoa hanya kepada Allah. Meminta sampai ke kubur Nabi. Banyak orang yang meminta-minta kepada Nabi, padahal Nabi sudah wafat. Berdoa hanya kepada Allah. Kalau meminta kepada Nabi berarti sudah ghulu. Itu yang mujawazatul had, melampaui batas. Nabi berpesan kepada para sahabatnya, la tuturuni kama atratin nasara. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadap saya sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasara terhadap Isa ibnu Maryam. Apa yang mereka lakukan? Mereka menganggap Isa itu bukan lagi sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, tapi naik peringkatnya. Isa adalah anak Allah. Jangan kalian itu ghulu sebagaimana orang Yahudi yang dulu hancur agamanya gara-gara ghulu. Kenapa demikian? Mereka menganggap Uzair anak Allah. Jadi orang Nasara menganggap Isa sebagai anak Allah, orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Allah. Dan dua-duanya perbuatan ghulu. Lalu kata Nabi, fa innama ana abdullah. Sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah, faqulu abdullahi wa rasuluh. Cukup kalian katakan hamba Allah dan utusan Allah. Rasul itu utusan Allah, iya, tetapi dia manusia biasa seperti kita. Kul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah sesungguhnya saya ini basyarun, manusia biasa, mithlukum, sama dengan kalian. Yuha ilayya. Bedanya apa? Yuha ilayya. Nabi diberi kemuliaan dengan wahyu yang dia bawa. Maka dia nabi, dia rasul, tapi dia basyar. Kalau dia basyar, manusia seperti biasa, berarti dia lahir sama seperti manusia biasa. Ada ayah, ada ibu, nikah dia berdua, hamil ibunya, lahir. Sekarang ketika orang-orang sufi mengatakan bahwa Nabi tercipta dari cahaya, betulkah? Tidak, salah. Kenapa demikian? Karena membuat Nabi tidak lagi sama seperti manusia biasa. Karena ada keyakinan di kalangan sebagian orang-orang sufi, khususnya yang ghulatul mutasawwifah, yang ekstrim sufinya. Apa kata mereka? Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nurnya Muhammad. Maka ada hadis Nur Muhammad. Ini hadis Nur Muhammad di kalangan orang-orang sufi ini menyebar ini, karena memang mereka meyakini itu, bahwa awwalu ma khalaqallahu nura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir nanya waktu itu. Ada satu riwayat tapi palsu.
Kalau orang sufi kan biasa berpegang pada hadis palsu. Salah satu hadis palsunya adalah ini. Jabir nanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, ma awwalu ma khalaqallah?" Ya Rasulullah, ma awwalu ma khalaqallah? Ya, apa yang pertama diciptakan oleh Allah? Dalam riwayat itu dijawab oleh Nabi, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nur cahaya Nabi wahai Jabir. Oleh para ulama hadisnya palsu. Tidak jelas siapa yang mengambil dari Jabir. Berarti gulu. Mana gulunya? Karena membuat Nabi Muhammad tidak lagi seperti manusia biasa. Dia diciptakan dari cahaya. Padahal Al-Quran mengatakan, innama ana basyarun. Dan hadis tadi itu, yang palsu tadi itu, bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau lah palsu bertentangan dengan hadis yang sahih, tentu yang palsu ini pasti ditinggal nih. Apa hadis yang sahihnya? Ada riwayat Nabi, hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Diminta oleh Allah pena itu untuk mencatat semua takdir makhluk. Uktub maqadiral makhlukat. Tulislah takdir semua makhluk. Maka ditulislah oleh pena tadi. Takdir semua makhluk sampai hari kiamat. Catatan itulah yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Kita hidup sampai umur berapa? Kita nikah dapat anak berapa? Itu semua sudah ada catatannya. Kita hidup apakah sebagai orang yang melimpah hartanya atau orang yang miskin, fukara, semua sudah ada ketentuan Allah. Karena pena sudah mencatat. Riwayat yang terakhir tadi itu hadis yang sahih. Dihukumkan sahih oleh para ulama. Sementara yang hadis mengatakan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Muhammad, itu hadisnya palsu. Dikarenakan oleh di situ ada unsur gulu. Hak Nabi dari kita, jangan gulu kepada dia. Cintai dia, muliakan dia, tapi jangan gulu. Kalau gulu berarti kita salah dalam mencintai Nabi. Di antara bentuk gulu seperti yang tadi kita katakan, menyematkan unsur-unsur atau sifat-sifat ketuhanan yang ada pada Rasul. Maka ada di antara selawat yang dibuat-buat oleh orang, itu ada di antara isinya yang memang di dalamnya tidak bisa dibantah, itu adalah bentuk gulu. Bahwa Nabi yang menyembuhkan badan, Nabi yang mengabulkan semua hajat kita, Nabi yang yustaghasu bihil ghamam, yang menurunkan hujan dan lain sebagainya. Itu semua adalah sesuatu yang mesti diserahkan kepada Allah, tidak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa hal yang yang perlu kita ketahui. Hak Nabi kita dari kita sendiri. Kita cintai dia, tetapi tidak boleh gulu. Cintailah sesuai dengan cara yang benar. Tidak akan mendapatkan kemuliaan kita ketika kita gulu kepada Nabi kita. Justru yang kita dapatkan adalah dosa. Karena memberikan sesuatu yang tidak ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ini barangkali yang menjadi bahan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Tengok jam, sudah jam segini. Apakah ada pertanyaan atau kita tutup? Silakan. Waalaikumsalam.
Wasama banainaha bi aidin. Apakah aidin di situ jamak dari yadun atau justru masdar dari kata ada yaidu aidan yang artinya adalah kekuatan? Itu perlu ditengok. Karena ada atau ayyada yu'ayyidu ta'yidan itu artinya menguatkan. Kalau ada yaidu aidan itu kuat dan kekuatan. Wasama banainaha bi aidin. Allah tidak ada menyandarkan di situ dengan tangan saya atau apa. Karena memang aidin di situ bukan jamak dari kata yadun, tapi merupakan masdar dari fi'il ada yaidu aidan. Berarti Allah ciptakan langit dengan kekuatan. Betul. Karena yang diciptakan Allah dengan dua tangannya hanya Adam dan itu kemuliaan bagi Adam. Maka tidak boleh dirubah yadud dari itu dengan yang lain. Kalau tidak hilang nanti keistimewaan Adam. Sebab makhluk semuanya Allah ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Gitu. Kan jelas kan? Sangat jelas sekali. Kemuliaan, keistimewaan Adam ketika Allah sandarkan penciptaannya, lima khalaqtu biyadayya. Seandainya dirubah dengan dua kekuatan dan kekuasaan, berarti sama aja penciptaan Adam dan yang lain. Karena yang lain diciptakan juga. Paham kan maksudnya? Begitulah komentar Imam Al-Qurtubi tentang ayat yang tadi itu. Wallahu a'lam. Baik, sekira cukup. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan pagi ini ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Iman kita semakin kokoh, cinta kita kepada Nabi semakin mendalam. Cintailah Nabi kita dengan cara yang benar dan jangan sekali-kali hulu di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara